Halo Stalkers, kembali lagi nih di Stalks Semansa Talk Show bersama aku Nana dan aku Dinda. Dalam 30 menit ke depan kalian akan ditemani oleh kita buat ngobrol-ngobrol santai. Tentang apa nih Din hari ini? Jadi kita akan bahas mengenai bulan bahasanya Semansa atau yang dikenal sebagai Lastrasa. Apa itu kepanjangannya, Lastrasa Mbak? itu apa? Laskar Sastra Semansa, ya nggak? Betul, Keren banget ya singkatannya. Lastrasa itu ada apa aja sih nih? Jadi kalau di Lastrasa itu biasanya ada penampilan ekskul, habis itu dari kelas-kelas juga ngadain bahasa nih Mbak. Saatnya kita jajan. Jajan-jajan nih. Iya, betul. Pemborosan nggak apa-apa. Kan setahun sekali. Setahun nggak apa-apa. sekali nggak apa-apa. Bahasanya enak-enak kan? Iya, Nyoba belum? Belum sih. Iya, nggak apa-apa. Nanti dicobain ya. Nanti mampir standku juga. Oke. Di diskon ya? Oh, enggak bisa. Oke, Din, hari ini kita nggak mungkin cuma berdua dong. Iya. Di hari yang spesial ini, bulan bahasanya Semansa, nggak mungkin kita cuma berdua. Ada siapa nih ya? Aduh. Aku Pasti keren. Aku tuh nervous dari kemarin ya, dari semalam aku nggak bisa tidur kayak, aduh gimana ini? Aku takut. Tenang. Kamu bisa tidur nggak? Bisa. Nggak apa-apa. Oke, Stalkers. Kalian pasti kepo banget sih ya. Ini di bulan bahasa ini kita mendatangkan siapa? Apakah sastrawan? Nggak. Kita mendatangkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya di sini. Seseorang yang saya hormati. Kita langsung aja. Yang kami hormati ya. Bapak-bapak yang ada di sini, waduh, malah di-spill nih bapak-bapak. Bapak-bapak yang ada di depan kami ini sangat luar biasa. Kita langsung sambut aja ya mungkin ya Din. Iya. Kita langsung sambut aja. Selamat datang di Stalks Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Oh, luar biasa sekali. Oke. Tahu langsung Mbak Nana sama Mbak Adinda langsung semangat, tambah semangat. Karena dari awal tadi luar biasa. Sudah renyah. Seperti kerupuk ya Pak Kamto. Luar biasa sekali. Aduh. Jadi malu nih Mbak. Ngeblushing dikit nggak ngaruh. Oke. Mungkin ada stalkers yang belum kenal sama bapak-bapak di depan ini. Boleh Pak disapa dulu pemirsanya, mulai dari Pak Agus dulu Pak. Oke, selamat pagi. Oh, luar biasa sekali. Kita bertemu di Stalks Stalk. Pak. Nggih. SMA Negeri 1 Surakarta. Terima kasih Mbak Nana, Mbak Dinda ya. Iya. Kenalkan Sukamto, PLT SMA Negeri PLT Kepala Sekolah Iya, SMA iya. Negeri 1 Surakarta. Semangat. Siap. Oke Pak, setelah melihat-lihat ruangan podcast ini ya Pak, gimana nih Pak pendapat Bapak? First impressionnya masuk ke ruangan Stalks di SMA Negeri 1 Surakarta ini gimana Pak? Kalau saya pribadi ya, Iya. Iya. karena kan kalau Pak Kamto sudah setiap hari, kalau saya kan baru kali ini ya. Iya, siap. Saya tidak akan melihat sarana prasarannya, tapi saya melihat dari semangatnya. Nah, karena kalau pertama kali melihat semangat, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Meskipun ini sederhana, tapi bagi saya adalah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Luar biasa guys kita katanya. Cheers dulu dong yang di belakang. Tepuk tangan. Cheers. Wih. Iya Pak. Kalau menurut Pak Kamto gimana Pak? Oke. Dari ruangan podcast SMA Negeri 1 Surakarta, oke. Sarananya dan insya Allah nanti sebentar lagi ruangan akan dipercantik lagi. Alhamdulillah. Tidak sabar Tapi, sabar ya. tapi seperti yang disampaikan Bapak Kacabdi, Iya. yang penting semangat. Siap. Selalu semangat Pak kita Hostnya, Pak. apalagi hostnya ini keren-keren juga ini. Iya. Dikiranya Terima tadi- kasih, Pak Iya, Kamto. dikiranya tadi mahasiswa ya Bapak. Dikiranya mahasiswa. Sudah setengah tahun lagi Pak jadi mahasiswa semoga. Amin. Udah cocok nih Iya. Mbak. Langsung aja. Amin. Iya. Kalau perasaannya gimana Pak diundang di Stalks ini Pak? Oh, kalau bagi saya membuat saya menjadi bangga. Karena mau tidak mau, ini adalah sekolah yang dulu pernah saya impikan. Cuma saya tidak bisa masuk ke SMA 1. Karena saya bisanya di SMA 6. Enggak apa-apa Pak. Oke. Sekarang ke SMA 1. Betul. Nah, ini baru pertama kali di SMA 1, luar biasa sekali. Saya senang melihat anak-anaknya yang sudah kreatif. Tadi apalagi di bulan bahasa yang di bawah. Itu semua panitia kan siswa. Iya. Dan saya mengapresiasi. Siswa aja bisa.
Kalau saya pribadi mungkin nggak bisa seperti itu. Ini bisa diorganisasi dengan baik, di manajemen dengan baik, kemudian agenda dan sekaligus untuk acaranya luar biasa sekali. Sudah bertahap, ini juga bagus sekali untuk latihan berorganisasi. Saya maaf sekali. Pertama ke Mbak Dinda dan Mbak Nana. Terima kasih banyak loh Pak. Ini Dinda juga panitia Pak. Oh, juga panitia. Nggak Nyambi tidur ini, ya? Pak. Iya di Waduh. Sambi. Wih, sip. Nyambi. Ya, nyambi. Kalau Pak Kamto gimana Pak? Yang jelas keren, gitu, Iya. keren sekali. Jadi kegiatan semacam ini, kalau nggak ada ini kan kita nggak bisa menghadirkan beliau. Bapak Wih. Kepala Kampus. Iya. Betul. Ya. Betul, betul. Ya, tentu harapan kami ke depannya bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Surakarta. Amin. Mungkin juga bisa menghadirkan Pak Wali Kota. Amin. Di Amin. Surakarta, di SMA Negeri 1 gitu. Nggih. Ya bagus ini perlu dikembangkan terus dengan inovasi, dengan kreativitas. Temanya macam-macam dengan Siap. narasumber yang Bermacam-macam kompeten juga. juga. Oke. Kalau tadi kan membicarakan soal SMA Negeri 1 Surakarta nih Pak. Iya. Pertama kali yang terlintas di pikiran ketika ngomongin SMA Negeri 1 Surakarta, Semansa itu apa Pak? Nah, seperti tadi dong, saya katakan, saya dulu mengimpikan untuk bisa masuk ke SMA 1 Surakarta. Mengapa? Karena SMA 1 itu dengan identik dengan siswanya yang hebat dan luar Berprestasi. biasa. Iya. Nah, siswanya cerdas dan pinter-pinter, cantik-cantik dan Amin. ganteng-ganteng. Nah, gurunya keren, kreatif dan inovatif. Kepala sekolahnya hebat Hebat. dan prestasinya luar biasa. Ada jargonnya Pak soalnya Pak. iya. Apa? Tiada hari tanpa prestasi gitu tiada Pak. hari tanpa prestasi, Oke. identik dengan di Capin 7. Oi. Maju terus berprestasi. Wih. Keren. Selaras gitu Iya, ya antara betul. Semansa dengan Capdin 7. Keren banget ya. Kalau dari Pak Kamto sendiri gimana Pak? Pertama kali nih Pak sebelum ditunjuk masuk ini. sebagai Iya. PLT. Iya. Iya. SMA 1 Surakarta itu sekolah yang tua. Iya Pak, tua banget. Karena sekolah yang pertama kali ya Iya. di ekskarsi Dinas Surakarta, ya. Di mana alumninya ini sudah di mana-mana, sudah banyak menjadi pejabat. Ya. Dan kami ucapkan puji syukur ya, peran alumni luar biasa. Iya. Ya, sehingga tentu kesan kesini hebat, sekolah tua, anak-anaknya berprestasi seperti yang disampaikan dari Bapak Kacapdin tadi. Iya. Sehingga tidak sembarang orang ini bisa masuk ke SMA Satu. Surakarta Oke. ya. Apalagi yang jalur Prestasi. ya. Kemarin saja nilainya harus 93 kan rata-rata. Iya. Jadi artinya tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Siap. Ternyata Jadi, kedua anak ini luar biasa loh. Kamu kan ikut yang jalur prestasi, Mbak Nana. Nah, berarti nilaimu pasti 10 semua. Enggak Amin. sampai Amin. 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 Tapi enggak sampai 10 Oh, iya. juga Pak. Ya Allah Pak, berat sekali itu. Kalau 10. yang Mbak Dinda juga dari asli mana? Solo atau? Solo, saya asli Solo, iya. Masuk yang zonasi kemarin. Saya pakai afirmasi Oh, nakes. afirmasi, sip, Iya. luar biasa. Oh, Oke. anak nakes ya dia. Iya. Makanya putih, Pak. Pengen jadi nakes juga, Din. Enggak, kan IPS. Oh iya, IPS. Dia lijur, Bapak. Bisa loh nanti lintas. Waduh, Oke. berat. Oh, berat. Berat nih, Pak. Saya kira kalau beratnya berat badan loh ya. Berat beban. Kan itu tadi kita udah membahas tentang semansa ya. Nah, kita lanjut ke bulan bahasa ini, Pak. Kan tadi Bapak Agus dan Bapak Kamta udah melihat dari awal, Kak. Membuka acara juga nggak sih, Pak? Iya. Di depan tadi. Datang jam 6 loh, Mbak. Masya Waduh. Allah, wah. Saya aja Kamu jam lihat? 7 baru datang ya Wah, Allah. kalah tau ya, Gimana Pak. tuh Mbak Nana? Jadi Maaf. gimana Pak tanggapannya tentang bulan bahasa yang tadi diselenggarakan di depan? Iya, kalau yang tadi yang saya lihat, pertama kali saya kesannya membuat sesuatu yang wah. Karena apa? Di saat kita zero pungutan, Iya. tidak ada sekolah itu semuanya tidak ada bayar. Iya. Iya. Atau dikatakan sekolah gratis. Gratis. Ternyata anak-anak mempunyai inisiatif dan kreativitas melakukan yang namanya bulan bahasa. Saya tadi sempat berbicara sama Pak Kamto selaku kepala sekolah. Ini bagaimana Pak? Kok bisa sampai seperti ini?
ini anak sendiri, wah luar biasa sekali. Kalau anak-anak yang kreatif, inovatif ini selalu dikembangkan, maka apa yang menjadi kerinduan dari pemerintah untuk mencetak generasi muda penerus bangsa yang saat ini baru sekitar umur 16, 17, 18, nantinya di tahun 2045, tahun Indonesia Emas, itu benar-benar kita bisa mempersiapkan. Dan tadi diawali dari bulan bahasa Iya, bulan bahasa. dengan tema Semansa berpantun. semasa berpantun. Saya kepengen berpantun, boleh? Boleh. Silahkan Pak. Stalkers pasti seneng banget ini, waduh. Nanti dibikin klip ya. Oh iya. Boleh. Silahkan Bapak. Berjalan-jalan ke kota Solo, Cakep. jangan lupa membeli duku. Cakep. Kalau Dinda dan Nana galau, Waduh. ya, jangan lupa miss call ke aku. Jadi kalau boleh miss call ya. Ah, Bapak boleh, saya ya. kalau Pak gitu boleh. Jadi sejalan dengan yang tadi semansa berpantun. Oke. Artinya apa? Bagaimana menggugah para generasi muda, khususnya Mbak Nana, Mbak Dinda, mungkin dengan kesibukannya di SMA 1 sudah melupakan yang namanya itu Sastra. pantun. Oh iya. Ya, Betul. yang namanya sastra, yang namanya puisi lama. Sebenarnya kalau kita kupas itu luar biasa sekali. Ada nasihat di sana, Ya, ada pendidikan unsurnya, ada sesuatu yang membahagiakan bagi yang mendengarnya. Dan ini kreativitas ternyata tadi juga dilaporkan oleh Pak Kamto bahwa ada yang namanya pantun berbalas. Nah, Pak. pantun berbalas itu otomatis kan kreatif. Iya. Enggak, otak kita enggak diem. Iya. Jadi nanti dibalas Dinda, apa ya? gitu. Dinda mau berpantun apa, kemudian Nana juga selalu siap. Nah, artinya apa? Dua-duanya itu dua arah. Betul. Satu melakukan aksi, yang satu lagi juga melakukan Membalas, reaksi ya. ya. Antara aksi dan reaksi ini harus dimunculkan di dalam diri siswa. Ini akan menggugah yang namanya mindsetnya tidak diam, tidak pasif, tapi selalu aktif, reaktif dan selalu bisa bergerak melakukan sesuatu yang sifatnya adalah positif. Dan bulan bahasa ini bagi saya secara pribadi luar biasa sekali, keren. Dan ini membuat motivasi bagi sekolah-sekolah yang lain, ayo bagaimana caranya untuk membuat para siswa itu kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Lewat berpantun ini, saya percaya anak-anak akan menjadi bahagia. Bahagia banget Pak saya Pak. Ini saya soalnya sudah tadi. melihat Mbak Nana sama Mbak Dinda itu bahagia. Wah, Melihat dari waduh. selalu smile ya Pak ya. Selalu Nah, bahagia, harus nggak pernah bahagia. punya hutang ini. Soalnya mau jajan Pak, jadi Oh, kita iya. bahagia. Iya. Banyak bazar Pak. Nanti boleh dicoba juga Oh, Pak. Iya. boleh, siap. Nanti di standnya Dinda. Jual apa Din? Jual dimsum nih Pak. Dimsum. Suka dimsum nggak Pak? Suka. Nah, Oke. nanti bisa mampir Pak. Boleh mampir. Dikasih Yang oleh-oleh rasa ya. apa? Yang rasa apa? Kita jual yang original. Hanya Oh, original saya kira saja. yang rasa Rasa luar yang biasa. dulu pernah ada. Ini Nanti khusus temanya untuk Pak galau. Sabdi, nanti khusus Pak dari Mbak. Nanti ada rasa spesial gitu loh Din. Rasa Tapi terima bisa, kasih yang ya. sebesar-besarnya. Yang penting kalau membuat dengan hati luar biasa. Apapun yang dibuat dengan hati, akhirnya hasilnya luar biasa. Karena dengan hati berarti ada rasa cinta, ada rasa kasih untuk bisa melakukan sesuatu. Dan ini perlu dilakukan dimanapun berada. Kalau semuanya didasari dengan hati, saya percaya tidak ada tekanan. Dan itu akan hasilnya bisa dinikmati oleh semua orang. Ya Pak Iya, Kamtol ya. pasti. Karena udah suka dulu ya Pak. Iya. Kalau dari hati itu udah Mm-mm. seneng, udah passion, pasti mau seberat apapun itu bakalan jadi tantangan gitu. untuk Termasuk membuat inner kita- beauty dari Mbak Nana sama Mbak Dinda itu akan keluar. Iya. Karena kalau kecantikan hanya di luar, tidak disertai dari hati, itu ya percuma. Iya. Karena kecantikan hanya semu. Tapi kalau dari hati, oh inner beauty-nya keluar luar biasa. Sudah cantik, tambah cantik. Iya. Aduh aku salting sekali Bapak saya hari ini ya banyak salting dipuji. Oke Pak, perihal puisi, Ya. perihal sastra gitu ya Pak. Hari ini kan kita bulan bahasa. Gimana Pak pendapat Bapak-bapak ini pentingnya sastra,
buat anak muda zaman sekarang itu gimana Pak? Soalnya tuh nggak banyak sebenarnya yang suka sastra atau seminat itu dengan sastra gitu Pak. Cuma segelintir orang aja paling. Banyak-banyak yang kayak apa sih puisi-puisi terus alay gitu kan. Berat juga nih Iya. pembahasannya, bahasanya tinggi gitu. Gimana Pak coba biar anak-anak zaman sekarang itu tuh ada ketertarikan gitu loh Pak sama sastra sama bulan bahasa kan ya gitu Pak. Oke, mulai dari saya dulu Boleh. atau Pak Kamto dulu? Monggo, Monggo. silakan. Oke, dari saya dulu ya. Nggih. Itu luar biasa Mbak. Kalau bisa melihat muatan yang ada pada pantun atau puisi lama, sastra, itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Terutama di situ muatan tentang pendidikan. Saya katakan tadi, pantun itu bisa juga untuk nasihat. Nggih. Dan ini dibutuhkan pada saat ini, di saat para generasi Z seperti kalian semuanya, Mbak Nana sama Mbak Dinda, Dinda. ini memang benar tadi, mulai ditinggalkan. Iya Pak. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda kita yang mulai luntur tentang karakter. Dan ini bisa dibentuk lewat puisi lama Puisi tadi lama. atau yang namanya Pantun. pantun. Karena di situ ada yang membuat sesuatu yang sekiranya kita yang sebenarnya tidak tahu menjadi tahu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan itu relevan sampai saat ini. Dan kalau saya bilang itu justru pantun itu akan mengena, karena mau tidak mau akan ada muatan yang menanya pendidikan karakter di profil pelajar Pancasila. P5. Iya. Kemarin Baik. baru aja Pak dibahas Nah. di podcast Iya. Stalkers, Termasuk jangan itu lupa kan ditonton ya. berarti ini berkesinambungan. Siap. Betul, Pak. Berarti saya bersyukur anak-anak mengambil tema semansa berpantun. Berpantun. Ya, ayo generasi Z ini jangan tinggalkan. Gen Z. Itu jangan. hal yang luar biasa. Indonesia banyak budaya, Siap. suku bahasa dan lain sebagainya. Yang mau tidak mau butuh anak-anak muda yang untuk mempersatukan. Siapa lagi kalau yang tidak kita saat ini? Kalau saya, Pak Kamto, mungkin sebentar lagi tidak ada. Tetapi kalau Jangan generasi muda ini ada akan terus. Nah, semangatnya digali. Jangan lupakan sejarah. Oke, sip. Jas merah, jangan Betul lupakan banget. sejarah. Nah, Sejarah-sejarah, nonton sejarah ya Stalks, nanti linknya ada di atas di episode Sejarahnya kita. Sony. Iya. Ya, Jadi kalau Mbak Nana, Mbak Iya. Dinda. Jadi berkaitan dengan kekhawatiran tadi, Iya. memang bisa dipahami. Ya. Maka pada bulan Oktober itu Iya. diperingati bulan. bahasa. Mengapa itu tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kacabdin, sudah mulai agak luntur. Iya Pak. Ya, jadi budaya-budaya lokalnya, budaya yang ada di Indonesia, sastra, puisi, pantun, ini anak-anak kan sudah semakin Iya. meninggalkan itu. Senengi drakor kan? Melihat drakornya. Maka lewat ajang ini kita memperingati bulan bahasa dan sastra ini untuk membangkitkan lagi minat anak-anak untuk cinta pada budaya dan sastra yang ada di Di Indonesia. Yang udah keren-keren sebenarnya. Iya Nah, Pak. tapi cuma mungkin ya kurang diadakan event-event yang berkaitan dengan itu sehingga ini akan terlupakan. Tapi dengan adanya ini ya akan tumbuh kembali. Nah, harapan saya tentu di event-event setelah ulangan akhir semester bisa diadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Tidak Oke. hanya pada bulan Bulan bahasa, bahasa saja. Ya, mungkin begitu. Ya biar bahasa kita, budaya kita ini semakin terus berkembang di tingkat nasional, syukur bisa nembus ke tingkat Internasional. Ini seperti ini tadi kita Pak ya, ada tarian Aceh tadi kan luar Iya. biasa itu. Iya. Ya, dan Iya. itu sangat dikagumi di luar negeri loh Iya. ya. Belum tarian dari Jawa sendiri. Gitu. Kadang-kadang anak-anak muda gini kan tidak begitu suka tuh tari-tarian. Soalnya Padahal- susah gerakannya. makanya ini perlunya ada adanya kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah itu. Supaya nggak mati juga ya Iya, Pak ya. betul. Biar kita itu budaya yang ada di Indonesia yang beragam ini tuh nggak makin lama makin ditinggalkan. Iya. gitu. Kan harus diuri-uri Dek Nana. Iya. Karena Kalau- juga di dalam pantun, puisi, apalagi kalau di Jawa kan ada tembang mocopat ya. Iya. Di dalam itu tuh ternyata banyak banget
apa ya, pesan yang bisa kita ambil ketika Betul banget. baca. Dan pesannya itu biasanya dalam-dalam. Iya, kayak Pesan-pesan tentang yang agama, itu tuh religi. benar-benar untuk perilaku kita gitu ya, gimana untuk anggah ungguh lah gitu Nah, bahasanya itu. Ternyata duanya sudah mulai connect, artinya sudah mulai menyukai. Nah, dari dua ini akhirnya nanti semua para siswa akan menyukai. Siap. Amin. 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 Soalnya kalau anak muda zaman sekarang lebih sukanya buat puisi ya Mbak. Iya. Puisi galau Iya. gitu. Waduh, putus cinta Puisi buat cinta. puisi. Ketika mendung hujan mengingatkan. Aduh, Pengalaman ya Mbak ya? enggak, kemarin kan habis hujan di Solo. Oh iya. Habis mati listrik. Kemarin kita untung nggak ini ya, rekaman waktu Iya. mati listrik. Coba bayangin lagi kayak gini tuh. Enggak gitu. Ngomong-ngomong ya, kemarin kan kita habis itu Pak shoot juga podcast soal P5 dan Adi Pangastuti gitu. Stalkers jangan lupa ya ditonton episode sebelumnya banget nih, nanti linknya bisa ditaruh ya editor. Iya. Nah, kalau soal Adi Pangastuti kan saya ini sekolah Adi Pangastuti ya Pak ya. Itu program-programnya apa aja sih? Enggak, awalnya Adi Pangastuti itu apa dulu gitu. Terus lalu gimana Semansa sebagai sekolah Adi Pangastuti gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi SMA Negeri 1 Surakarta kan udah lama ditunjuk sebagai sekolah model Adi Pangastuti ya. Iya. Sejak tahun 2019 ya. Ini sudah menerapkan itu. 2019 artinya udah hampir 4 tahun kan itu. Iya, Cuma betul, karena ada pandemi kita jeda 2 tahun itu nggak ada kegiatan itu. Jadi di sekolah model Adi Pangastuti ini kita menerapkan gitu, menerapkan sikap tingkah laku itu yang baik, yang bijaksana, yang lembut gitu. Apalagi kita orang Jawa kan harus lembut gitu ya. Itu dengan menerapkan nilai-nilai budaya Jawa. Dengan menerapkan nilai-nilai budaya Jawa yang kita kenal dengan hastalaku. Hastalaku, tadi. ya. Maka fokus kita di SMA Negeri 1 Surakarta ini untuk tahun 2023 ini kita ingin mengimplementasikan itu hastalaku itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya, bahwa anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta itu anak-anak yang berkarakter, yang lembut, yang baik, yang sopan, yang santun. Ini harus kita tanamkan. Image ini harus kita tanamkan betul kepada lingkungan kita. Ini fokus kita berkaitan dengan hastalaku. Nah, tema untuk hastalaku tahun ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita macam-macam budaya, macam-macam bahasa, macam-macam agama. Nah, tentu tidak boleh terjadinya perundungan, tidak boleh adanya intoleransi. Itu nggak boleh di SMA Negeri 1 Surakarta khususnya atau di seluruh negara Indonesia. Kita satu, walaupun bermacam-macam itu. Gitu deh. Dan itu diupayakan dari tingkat kecil dulu ya Pak, dari tentu. SMA Negeri 1. Betul. Dari pribadi masing-masing Dari tentu pribadi. saja. Ya, betul Kalau itu deh. misalkan saya sudah menerapkan nanti bisa menularkan kepada temannya. Ya, gitu. itu harapannya demikian. Kalau ada anak yang agak menyimpang tentu bisa memberikan pengertian. Kadang-kadang kan kalau memberi pengertian juga bisa ada miss kan gitu ya kadang-kadang gitu. Tapi yang baik dengan cara yang lembut, yang sopan tadi sehingga tidak menyinggung perasaan antara satu dengan yang lain. Begitu. Tadi berbicara soal hastalaku ya Pak, hubungannya hastalaku, relevansi hastalaku dengan bulan bahasa, karena kita akan lagi ngomongin bulan bahasa nih Pak, itu apa Pak? Ya tentu sini sangat relevan jadi ya. Di dalam kegiatan-kegiatan bulan bahasa ini kan melibatkan banyak SDM, ya, tentu di sini perlu ada keguyuban, perlunya ada gotong royong. Tentu ini ada nuansa ya, ada relevansinya antara bulan bahasa dengan hastalaku ini. Apalagi di bahasa ini, khususnya di bahasa Jawa yang sangat menjunjung tinggi norma-norma sopan santun ya, ini kan tentu harus ditanamkan lewat peringatan bulan Bahasa. ini. Ya, ini sangat-sangat relevan sekali itu. Iya. Karena emang ada lomba geguritan juga nih Pak. Iya. Ya, jadi biar anak-anak muda terutama di SMA Negeri 1 ini bisa kenal sama geguritan yang mungkin dulu berpikir geguritan itu apa ya, sulit dipahami karena kan pakai bahasa Jawanya bahasa kuno ya Pak ya. Iya.
Mungkin Kak anak muda zaman sekarang kurang tahu tentang kosakata bahasa Jawa yang tidak lagi digunakan di masa sekarang gitu. Dan berkaitan dengan gotong royong sendiri, dari yang aku lihat juga nih Mbak, dari kita sebagai panitia juga gotong royong untuk mempersiapkan Lastrasa ini, dan bukan hanya panitia tapi tiap kelas juga Semua mempersiapkan. kan? Iya, betul dari Pak. kemarin Pak Iya. sudah. Itu namanya kan ada guyup rukun. Iya, betul. Warga sekolah kan. Iya. Dari kemarin tuh saya sudah lihat itu kan yang mau jualan di bazar-bazar itu udah mulai bersih-bersih, udah mulai siap-siap masakan-masakannya gitu. Tadi juga pagi-pagi panitia udah bersih-bersih, udah nempel-nempel apa pameran gitu, keren banget sih Mbak. Keren panitia. Semangat. Semangat. Karena emang persiapannya kan juga banyak nih ya Mbak. Dan kemarin itu juga terpaksa hampir semuanya tuh lembur untuk mempersiapkan bulan Waduh, bahasa keren ini. banget. Karena semua excited banget nih buat Saya excited itu ya iya, sama karena bulan bahasa. setahun sekali nih Mbak. Belum tentu juga tahun depan sekelas kan yang kelas 10. Yes. Iya, itu makanya kita gunakan waktu ini buat guyup rukun tadi seperti kata Pak Kamto, dan juga untuk membangun solidaritas di tiap kelas. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal sastra ini ya. Iya. Bapak-bapak ini ada nggak Pak sastra favoritnya gitu? Kayak puisi boleh, apa ada cerita-cerita favorit gitu? Ya kalau saya pribadi ya, saya itu suka banget dengan pantun. Pantun. Seperti yang tadi saat di pembukaan, saya juga berpantun. Ini tadi barusan juga berpantun. Itu membuat sesuatu yang gimana itu ya. Artinya membuat kita semakin semangat. Karena itu mau tidak mau ada sesuatu muatan, isi yang bisa mendidik tidak hanya untuk orang lain tapi diri kita sendiri. Iya. Bagaimana kita untuk selalu bersikap, bertingkah laku, dan sekaligus tadi sebagai sekolah Adi Pangastuti, ini sebenarnya 8 laku atau 8 tingkah laku yang diwujudkan dalam budaya Jawa itu sudah nampak di sini. Tadi ada kegotong royongan, guyup rukun, tepos liro, yang semuanya membuat para siswa luar biasa, menyatu, dan ayo ini dikembangkan. Dan ada hal yang selalu saya ingat, kul sinangkul ing bot repot. Apa itu Pak? Ini sama dengan gotong royong, semua beban dipikul bareng. Seperti ini kegiatan yang ada di, kalau tidak ada kul sinangkul ing bot repot tidak akan terjadi. Iya. Karena masing-masing mempunyai semangat, spirit of giving, semangat untuk memberi diri sendiri, semangat memberi yang terbaik untuk sekolah ini, semangat memberi yang terbaik untuk dunia pendidikan. Keren Keren banget. banget. Quotes of the day gitu ya, quotes. Ya. Anak Kalau muda Pak juga Kamto harus gimana, Pak? Gimana? Ada sastra, Sastra favorit? favorit. Kalau saya sih semua budaya sastra itu suka mencintai. Mencintai. Iya. Keren banget nih Pak Kita Kamto. pendengar ya, setia. Nggih. Khususnya kalau saya senang puisinya, kalau zaman dulu itu puisinya Khairil Anwar. Khairil Iya. Masih ingat Pak? Kalau novel layar berkembang gitu kan, yang aku itu loh, yang puisinya Khairil Iya, Anwar yang betul. keren ya, itu kan bagus itu tuh di situ kan ada semangat pantang menyerah di aku Iya. itu di puisinya Khairil Anwar itu. Ini bisa searching Pak, ada fitur searchingnya di sini Pak. Teknisi boleh minta searching puisinya Khairil Anwar satu nggak? Kalau ini sambil kita nunggu Iya. searchingnya ya, Mbak Nana juga suka Khairil Anwar nggak nih? Kalau sukanya sih suka-suka, Iya. tapi ada yang lebih aku suka. Ada satu Wah, puisi yang benar-benar masuk banget ya di hati gitu. Iya. Ada puisi, kamu nonton AADC nggak? Ada apa dengan cinta? Iya, tapi Wih. lupa sih. Bapaknya tahu ada apa dengan cinta, Pak? Film Kalau itu lawas. filmnya tahu. Tapi Cuma jangan belum lihat. nonton ya Pak ya. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Oh my god. Diingatkan lagi nih Mbak. Oke, itu ada satu puisi yang judulnya Batas. Itu puisi favorit aku sejauh ini sih. Berarti dari film Adi sih itu Iya, ya. itu. Pertama kali aku mendengar puisi itu langsung jatuh hati. Wih. Judulnya Batas. Kapan-kapan bolehlah nanti stalkers ya dibaca puisi Batas gitu. Siapa tahu relate juga kan. Betul. Karena bagi aku itu relate banget. Kalau aku sendiri di puisinya Chairil Anwar itu Chairil suka Anwar. yang
Senja di Pelabuhan Kecil. Itu aduh, agak galau tapi Gimana Din? Ada inget nggak Din? gimana ya, aku lupa 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 Oke. isinya, tapi itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang patah hati, dan di situ terasa banget perasaan laki-laki itu ketika menyampaikan kehilangannya, dan sampai sekarang tuh masih ingat banget Kak perasaan ketika membaca puisi itu gitu. Mungkin Mbak Nana juga harus baca, mungkin Pak Oke. Agus, Pak Kamto juga bisa Siap. baca. Khairil Anwar. Nggak kelihatan atuh. Gedein dikit. Tapi ngomong-ngomong soal suka puisi ya, membaca puisi dan sastra-sastra itu juga sejujurnya menjadi imajinasi apa sih? Apa-apa nih? Menjadi ide, oh, ide. mendatangkan Iya. ide buat kita. Karena kita itu jujur Pak, kami itu suka menulis. Iya. Menulis hal-hal yang seperti itu, menulis puisi gitu. Jadi baca puisi-puisinya Khairil Anwar, baca puisi-puisinya Sapardi gitu tuh kita jadi istilahnya kayak terpatik gitu. Kita ada ide baru untuk menulis sesuatu yang baru, tapi gayanya gaya yang lebih fresh, Sekarang. lebih modern, yang lebih bisa diterima lah sama anak-anak Gen Z gitu gak sih? Iya. Dan dari kita sendiri yang sebelumnya itu kesulitan ketika menyampaikan ide atau perasaan ketika disuguhkan dengan puisi, kita jadi lebih bersemangat untuk menuliskan karena kita menjadi apa ya, rasanya jadi lebih plong gitu Pak, karena kita menyampaikan curahan hati kita ke dalam puisi itu gitu. Dan Mbak Nana ini juga sering banget buat puisi kan Mbak? Wih. Itu curahan hati sih sebenarnya. Itu curhat biar saya nggak merasa penuh kepalanya, aduh ya udah jadiin puisi aja gitu kan. Cocok banget kan sama bulan bahasa. Iya betul. Atau kalau lagi lihat suatu adegan atau lihat suatu Iya. barang tuh jadi kepikiran buat puisi Pak. Gitu. Kayak ini mic-nya itu bisa jadi puisi nih. Iya, Nah, bisa mic. nih. Begitu hitam dan sensitif. Begitu indah warnamu. Apa ini judulnya? Puisinya. Ini aku gitu. Kalau sampai waktuku, wah, Pak boleh dibaca Iya, Pak, Pak. dibacakan Oke. buat Nanti kan bisa stalkers. diwakili Dek Nanda ini. nanti. Wah, vibes-nya beda Pak, Iya. karena ini kan puisi yang sudah mengakar banget ya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan anak zaman sekarang yang membacakan dengan bapak yang sudah lama mendengar puisi ini, itu pasti vibes-nya beda Pak. Beda jasna Pak. Karena kalau menurut aku nih Pak Kamto kan pasti udah kenal puisinya dari lama, udah Kak mendalami puisinya gitu. Sedangkan kita baru baca Baru ini baca, gitu. Bahkan Jadi takutnya nggak masuk vibes-nya ini. Anak muda itu jarang yang tahu Khairil Anwar Pak, gitu kalau nggak benar-benar. Boleh dicoba ya Dek ya. Iya, Oke. silahkan Pak. Dari puisi dari Khairil Anwar ya, yang judulnya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tapi perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini eksklusif Pak Kamto berpuisi di Stocks. Dan perasaannya tuh sampai ke sini Mbak, ya sampai ke pendengarnya gitu. Saya kayak aduh, Dulu teringat. bukannya tergila-gila karena Pak Kamto sering berpuisi. Keren Pak. Nanti jadi thumbnail Pak Iya. Kamto berpuisi di Stocks gitu. Nanti pasti anak-anak Semansa langsung nonton semua. Wah. Karena momen langka nih. Iya, momen Kapan langka lagi Pak banget. Kamto berpuisi? Yes. Tuh. Nah terakhir nih Pak, last but not least gitu kan ya bahasanya. Ada sebelum kita tutup ada pesan buat
para penonton-penonton kita Pak di luar sana, kan ini juga yang nonton Stokes itu bukan cuma anak semansa Pak, di luar semansa juga pastinya ada yang nonton Stokes gitu ya. Bulan bahasa ini apa yang mau dititipkan gitu kepada generasi-generasi muda, kepada penonton-penonton di luar sana? Boleh Pak, dari Pak Agus dulu Pak. Oke, kalau saya pesannya tidak hanya ke SMA Negeri 1 Surakarta, tapi seluruhnya, semua generasi muda. Apapun yang terjadi, kita perlu untuk nguri-nguri kabudayan Jawi. Artinya apa? Kalau di bulan bahasa ini, kita bisa mengekspresikan apa yang ada di benak, hati, dan pikiran kita dengan cara baik itu berpuisi, berpantun, atau apapun, yang penting ada muatan kaitannya dengan mencintai produk Indonesia. Aku cinta Indonesia. Melalui apa? Melalui bahasanya, melalui budayanya, melalui karya sastranya, dan ini akan dikemas menjadi menjadi hal yang harus disemangati oleh para siswa. Tadi saya katakan, kalau ada spirit of giving yang ada di diri kita, maka akan ada sesuatu yang bisa akan kita berikan. Entah itu ide kita, entah itu mungkin kaitannya dengan apa yang kita bisa lakukan, bantukan, dengan itu membersihkan atau lain sebagainya, atau mungkin juga melalui sikap kita. Dan itu memang indah sekali. Selama itu terwujud di dalam diri kita, tidak ada yang kata-kata, maaf, Indonesia akan hancur. Tidak. Tetapi kita akan selalu bersatu. Ayo kita kembangkan bulan bahasa ini, kalau bisa ya tidak harus hari ini selesai, tapi ini bisa dilakukan yang lainnya. Entah itu di setiap akhir semester seperti yang dikatakan oleh Pak Kamto, atau pada bulan-bulan tertentu saat semua siswa, Bapak Ibu guru sudah tidak ada aktivitas yang luar biasa di KPM. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan bagaimana untuk mencintai produk Indonesia ini. Ayo bareng-bareng Mbak Nana, Mbak Dinda, dari kalianlah saya titipkan, supaya teman-teman yang pemirsa luar biasa sekali, nanti akan mengimbas kepada mereka semuanya. Siap. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Merdeka. Jadi Mbak Pecinta Nana, Indonesia. kita punya tugas yang berat nih untuk Aduh, Iya, lah karena kan yang kita hadapi kan berdua. bentar Pak, ini mau kuliah bentar. tapi Jangan menjadi beban. Iya, Kalau betul. sudah tadi dari hati, Dari hati. itu akan mudah sekali. Harus dicintai. Iya, tapi nggak cuman kita aja yang punya tugas untuk Iya. nguri-nguri Iya, budaya ini. betul. gitu. Semua. Semua stalkers yang ada di sini juga harus menguri-uri budaya yang ada di Indonesia lewat apa? Bulan bahasa ini. Kalian harus excited lewat bulan bahasa. Jangan Coba cuma deh. di bulan bahasa doang. Iya. Itu harus berkelanjutan Iya, kan ya. Betul. Coba deh kalian kalau misalnya merasa bahwa puisi lama itu mungkin agak berat, kita coba dulu dari puisi baru. Atau mungkin kalian bisa coba baca-baca novel, Yes. baca-baca sastra gitu. Yeah. Dan itu pasti kan memiliki rasa kecintaan. Kalau tidak dimulai ya gimana mau cinta sama sastra? Bener kan Pak ya? iya, betul. betul. Jadi kita bisa memulainya dulu dari hal kecil, dari kita rajin membaca gitu. Jadi jangan malas buat buka buku, karena nanti kalau udah kita buka, kita tuh bakal penasaran terus sampai kita selesai. Kepengen habis. Iya, Ya. betul, sampai habis gitu. Pinter ini Pak. Kadang-kadang Biasa. juga ada orang yang tidak terlalu suka dengan buku, kayak lihat buku tuh udah aduh kok pusing banget gitu. Ada serius Iya, ada betul. orang yang seperti itu. Tapi sastra itu bukan cuma ada di buku. Kamu Iya. searching di HP aja udah keluar loh banyak puisi-puisi, cerita-cerita yang tidak dibukukan pun ada gitu loh. Jadi nggak cuma harus baca buku gitu, tapi juga kamu harus berselancar untuk mencari tahu seberapa hebatnya budaya Indonesia ini ya. Iya. Apalagi soal bahasanya. Kalau dari Pak Kamto ada yang mau disampaikan nggak Pak buat Ya, penonton tentu Pak? pesan saya kepada panitia khususnya anak-anak keseluruhan Panitia. kegiatan semacam ini terus nggih. Ini tolong untuk dipertahankan, Iya. dikembangkan di kemudian hari, lebih membumi lagi istilah saya, lebih membumi lagi ya. Siap Pak. Sosialisasinya ya. Mungkin bisa mengundang sekolah-sekolah lain ya, Wow. untuk menghadiri kegiatan peringatan bulan bahasa yang ada di SMA SMA Negeri Negeri 1 1. Surakarta itu.
Itu pesan saya yang pertama, kembangkan itu. Yang kedua, tetap pesan saya kepada seluruh warga sekolah, lestarikan bahasa kita, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kan itu perekat bangsa kita, itu bahasa Iya. Indonesia itu. Itu dua pesan saya. Oke, Terima kasih, Pak terima kasih Kamto, untuk banyak loh pesannya. Pak. Iya. Sudah mau ngobrol-ngobrol di sini, sudah mau menyapa stalkers juga. Las, bener-bener las ini. Saya mau tanya, gimana Pak setelah ngobrol-ngobrol di Stalks dan setelah jajal Stalks ini, gimana Pak pendapatnya hari ini gitu? iya, kalau saya pribadi luar biasa sekali. Ini kreativitas yang luar biasa yang perlu dikembangkan, dan mau tidak mau ini harus dibumikan seperti yang dikatakan oleh Pak Kamto. Kalau semuanya dibumikan, suatu menjadi suatu kebiasaan, maka itu sudah menjadi budaya kita untuk bisa memberikan yang terbaik di dunia pendidikan. Betul banget. Betul banget. Jadi kalau dari kami pasti akan selalu mengusahakan supaya sastra ini tetap digaungkan Ya. di masa sekarang hingga anak-anak muda juga mulai mengenal sastra. Tapi Iya. terlepas dari itu kita juga mohon dukungannya Bapak dari Bapak Siap. Agus dan juga Bapak Siap. Kamto untuk mendukung program Bulan Bahasa ini, dan kalau bisa kita tingkatkan lagi. Iya. Tapi semua itu nggak bisa kalau nggak ada dukungan. Betul Iya. sekali. Ya, dukungan moral, dukungan material juga. Iya, iya Pak. Pokoknya anak-anak muda, remaja ya, teman-teman kita di luar sana semuanya jangan banget untuk melupakan sastra tuh jangan. Iya. Karena sastra itu emang sebagus itu ya Dinda. Iya. Sekali kalian jatuh cinta, kalian akan jatuh cinta samanya. Serius. Nanda, Dinda, Iya. dengan seni hidup itu akan terasa indah. Indah. Indah Betul sekali. banget. Iya. Makanya Setiap harus detail. mencintai seni. Siap. Biar awet muda seperti Pak Agus ini. Beliau ini awet muda rahasianya mencintai seni Sastra. dan sastra. Dicoba tuh Iya. stalkers kalau pengen awet muda. Selain skincarean ya. Iya, ini skincare alami. Iya, alami, langsung perasaan nih. Iya, Kan butuh biaya itu Pak. karena ketika kita mengenal sastra, kita mengenal seni, itu setiap detail kehidupan itu tuh akan bermakna dan indah banget gitu ya rasanya. Yang dulunya mungkin warnanya tuh cuman dikit Hitam dan jadi putih, abu-abu. berwarna. Iya, betul. Sangat luar biasa. Tapi kalau mungkin kalian masih merasa kurang suka pada sastra, itu mungkin karena kalian itu belum menemukan topik yang sesuai ya. Mungkin bisa cari sesuai dengan kegemaran kalian atau sesuai gaya bahasa yang kalian suka gitu. Sesuai dengan apa yang membuat kalian jatuh cinta itu lagi. Iya, betul. Nggak mungkin kalau sukanya kuliner tapi dipaksanya buat baca sastra yang tentang cinta, nggak akan masuk itu, Mbak. Oke. Iya. Bapak-bapak mau berpantun nggak Pak ini karena semansa berpantun buat terakhir kalinya Iya, ini sebagai sebelum penutup ditutup juga. stocks-nya Pak. Oke, kalau untuk teman-teman yang di depan kan sudah. Iya. Ini tadi awal saya sudah. Sudah berpantun. Kalau untuk yang ada di pemirsa semuanya, ya. Menantikan. Wih, Siap-siap dulu. minum segelas air hangat. Cakep. Kepingin manis, tambahlah coklat. Cakep. Kita kepingin semuanya selalu semangat karena melihat Mbak Dinda dan Mbak Nana selalu membuat hati hebat. Wah, tepuk tangan dulu. Ini serius ya hari ini. Karena Aku dari terlalu sinilah emosian. saya melihat bagaimana profil dari Mbak Nana, Mbak Dinda Iya. sudah menjadi pelopor dari generasi Z yang mencintai tentang produk Indonesia, yaitu pantun dan juga puisi, Iya. bahkan karya sastra yang lainnya. Ayo teman-teman yang lain diajak supaya mau tidak mau ini akan membekas di hati kita semuanya, supaya benar-benar tahun 2023 awal mula kita bersemangat untuk menyemangati diri sendiri supaya benar-benar produk-produk Indonesia itu selalu bisa diunggulkan. Oke. Oke. Tadi kan
Pak Agus sudah berpantun Iya. 2 kali. Iya. Bahkan katanya di depan juga berpantun, Iya. Pak. Nah, Wah. sekarang Pak Kamto tuh sudah baca pantun ini. Pak Kamto tadi juga sudah membacakan puisi. Puisi, Tapi iya. kalau mau berpantun juga enggak Nah, apa-apa, ini Pak. ada saya tadi malam sudah Sudah Oh, searching. buat. Oh, apa sudah buat? bikinkan sudah pantunnya. buat. Boleh dibaca. Boleh, monggo Pak, ya Allah, Pak. Ke Semansa nonton Lastrasa, Cakep. duduk-duduk baca buku, Cakep. lestarikan bahasa Indonesia Iya, sip. demi Indonesia maju. Wih, Indonesia maju. Boleh I love satu lagi, Indonesia. satu Boleh. lagi. Boleh Pak. Lagu galau, lagu metal, Cakep. Siap. buah jambu, buah mengkudu. Cakep. Kalau kamu mengaku milenial, Milenial. baca buku, buka jendela ilmu. Wih, baca buku ya, Membuka stalker. Iya. jendela ilmu. Ya buka baca jendela buku. ilmu. Atau buka internet cari cerita. Iya. Bisa. Oh, ini lanjut berarti pantun berbalas ini. Oke, karena waktunya tinggal dikit nih ya Mbak. Kita udah, aduh, boleh nggak ini kita baca puisi dulu? Boleh lah. Boleh ya, boleh Kan ya. tadi sudah dibacain pantun, sudah dibacain puisi juga sama Pak Kamto. Ini sekarang giliran kita buat membacakan puisi ala kita ya. Iya. Oke, yuk Din. Judulnya Pelabuhan. Sepanjang menghayati tias rupa, kutemu serpih-serpih duka yang enggan. Bila mana ku usap dengan tangan, secepat sebar pula menjauhkan. Tak aku sanggupi bila suguhan kata, sebab hanya ada demikian. Mencintaimu adalah kisah tak sampai di antara kita. Agak galau dikit Agak nggak apa-apa galau ya? dikit nggak apa-apa. Itu bawa perasaan Pak itu. Memang begitu Pak. Kita kalau membuat puisi itu curhat Pak pada dasarnya. Iya. Oke Pak. Sudah berpantun, sudah berpuisi, sudah membahas banyak hal ya tadi dari Adi Iya. Pangastuti, Hasta Laku, topik utamanya juga bulan bahasa. Sudah kan ya tadi? Udah semua. Terima kasih banyak Pak ya Allah Pak sudah Sama-sama. mau mampir Oke, ke sama-sama. sini di tengah kesibukannya ya. Beliau-beliau ini pasti sibuk ya stalkers. Terima kasih banyak sudah mau mampir. Semoga nanti perjalanan selanjutnya mau kemana semoga dilancarkan ya Pak. Terima kasih sudah mau mendatangi Lastrasa ini. Nanti kalau ada waktu boleh jajan-jajan dulu di bazar siap. gitu Pak mungkin Iya, Pak. Lain kali juga kalau ada waktu luang bolehlah mampir ke Stocks lagi Pak. Terima kasih. Bunga banyak. mawar, bunga selasih. Wih, Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga Stalkers. Kayaknya kita sudah mau berpisah ya untuk hari ini. Karena ternyata udah 50 menit. Ya, udah hampir 50 Katanya menit. 30 menit. Tidak terasa kan, Iya, Pak? Pak. Saking Asik, serunya ngobrol. asik ngobrol Iya. gitu. Jangan lupa tonton Stocks ya setiap hari Senin jam 12. Kita akan menghadirkan banyak bintang tamu lain yang keren-keren. Cukup dari aku Nana. Dan aku Dinda. Sampai jumpa di minggu depan Stalker. Dadah.